wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita nikmat umur, nikmat sehat, sehingga pada pertemuan pengajian rutin minggu keempat Masjid Abdul Aziz dapat dilaksanakan dengan baik pada hari ini. Jamaah pengajian Masjid Abdul Aziz yang saya hormati, marilah pertemuan pada pagi hari ini segera kita mulai karena waktu juga sudah agak mundur ya, dari rencana jam 6. Dan pada hari ini pengajian yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Toha SKMMM mengambil tema tentang studi analisis nilai-nilai kesehatan jasmani dan rohani. Untuk itu, marilah pertemuan pada pagi hari ini kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Haji Muhammad Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad innaka hamidum majid. Amma ba'du. Para hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para pimpinan cabang Muhammadiyah dan semua ortom yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahim, bermuajahah, yang insya Allah di majelis yang penuh hikmah, yaitu majelis ilmu. Terkait dengan limpahan nikmat yang begitu bernilai tinggi ini, sudah semestinya lah kita sebagai muslim untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah tersebut. Karena ada keterangan bahwa barang siapa yang selalu bersyukur atas nikmatku, pasti kata Allah akan kutambah nikmat yang lebih melimpah. Tetapi barang siapa yang kufur nikmat atas nikmat-nikmatku, kata Allah, tunggulah azab yang sangat menyakitkan. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayat. Kemudian berikutnya kita selaku muslim, marilah selalu memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sholawat dan salam semoga melimpah
tercucur kepada junjungan kita, tauladan terbaik untuk hidup kita, yaitu kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, kepada para sahabat, dan insya Allah pula salawat dan salam melimpah kepada kita sebagai pengikut yang setia ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai mukadimah, mari seperti biasa kami melaksanakan pengajian di pimpinan cabang Muhammadiyah Banjarharjo. Biasanya kalau ngaji begini kita saling menganjurkan untuk membawa Al-Quran, ya. Jadi supaya kita belajar bersama, ya. Kalau kita ngajinya murni ngaji kuping, biasanya ada yang ngantuk, ada yang ngobrol. Tetapi kalau kita berbekal dengan Al-Quran, atau sekarang mungkin karena lebih canggih, ya, setiap orang hampir sudah melekat dengan diri kita itu yang namanya handphone. Nah, handphone itu supaya nilainya lebih bermanfaat dan bermartabat di hadapan Allah, mari diisi dengan aplikasi-aplikasi yang manfaat dan beradab. Minimal handphone kita tuh ada aplikasi Al-Qur'annya. Jadi kalau kita supaya simple, supaya praktis, dengan membawa satu handphone ini ternyata bisa memuat kumpulan tafsir Al-Quran, kumpulan hadis-hadis sahih, dan kitab-kitab yang bisa di-download dan diaplikasikan di handphone yang sering dibawa kemana-mana. Nah, para hadirin jamaah majelis ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini mungkin sebagian besar sudah ada yang mengenal, ya. Tadi ada yang tanya tadi kelihatannya, ini yang mau bicara siapa ya? Nah, sekali lagi tadi sudah disebut, ya, untuk perkenalan supaya bila kita kenal maka akan muncul rasa sayang, saling menyayangi, saling mendoakan semoga kita tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian melimpahnya barokah hidayah dari Allah. Mari kita saling mendoakan untuk semua di antara kita yang bersilaturahim di majelis yang mulia ini. Para hadir yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai dengan materi yang sudah disusun rapi dengan PowerPoint yang jujur saya kalau ceramah di sini sangat terbantu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah melimpahkan atau menggantikan pahala terbaik untuk penyusun PowerPoint materi pada pagi hari ini. Saya alhamdulillah dibantu oleh sahabat saya yang selalu dan sering, ya, bekerja sama, saling bahu-membahu dakwah Islam lewat Persyarikatan Muhammadiyah di pimpinan daerah Muhammadiyah, yaitu Pak Saifuddin MPD. Terima kasih Pak Saifuddin sudah menyisihkan waktunya ketika saya mau menyampaikan materi. Beliau dengan cantik, dengan apik gitu ya, selalu meracik dengan PowerPoint. Ini kelebihan beliau, Pak. Ya, kalau ceramah, kalau menyampaikan makalah selalu dengan sistem yang berkemajuan. Nah, para hadirin rahimakumullah, yang lalu kita membahas tentang sehat menurut ajaran al-Islam. Nah, sehat itu meliputi sehat jasmani yang kemarin-kemarin telah dijelaskan, ya. Kemudian sekarang kita masuk dan menginjak kepada sehat ruhani, ya. Dalam ilmu kedokteran, kesehatan psikologis atau yang sering disebut dengan kesehatan mental. Nah, kenapa ini penting untuk dibahas pada pagi hari ini? Karena nun sewu, orang yang sakit lahiriahnya itu pasti jasmaninya pun akan mengalami sakit, ya. Contoh yang paling kecil, kita ada gangguan di dalam masalah kesehatan jasmani, misalnya bisul, Pak. Ya, ini bisul yang sepele aja, ya. Bisul itu kelihatannya sepele tetapi rasanya
Subhanallah, tidak nikmat ya. Sampai ada peribahasa, lebih baik ya tidur di atas dipan tanpa beralas kasur ya dalam keadaan sehat, tinimbang ya tidur di kasur yang sangat empuk, harum dan wangi, tapi bokongnya bisulan Pak ya. Naik mobil yang mewah pun rasanya tidak nyaman, tapi lebih asik kita sehat naik dokar di jalan yang rusak atau seperti sungai kering. Ini apa artinya? Kita bahas di sini. Setiap penyakit jasmani atau badania pasti ruhaninya itu juga akan terganggu ya. Apa yang terganggu? Contoh kecil, sakit ruhani atau sakit psikologisnya apa? Aduh, saya padahal tanggal 15 itu harus setor untuk bayar biaya sekolah anak saya, bayaran semester. Sementara bisul ini membuat saya tidak mampu bekerja. Jadi ada rasa ketakutan secara psikologis. Takut tidak bisa memperoleh keuangan, takut tidak bisa memperoleh rezeki untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga proses kesehatan jasmani atau mental kita itu terganggu. Ya, misalnya yang sering muncul itu rasa was-was dan rasa takut yang berlebihan. Jangan-jangan karena gara-gara bisul ini anak saya misalnya dinonaktifkan dari tempat kuliahnya. Nah ini pasti akan melekat. Ini contoh yang ringan. Atau mungkin seperti bapak ini ya, mungkin jasmaninya kakinya yang sakit ya Pak. Nah tapi pada saat merasakan sakit yang melekat di jasmani, pikirannya juga terganggu ya. Mau sholat takut kena air ya, mau berjalan menuju masjid takut barangkali terjatuh dan was-was gitu ya. Nah ini pasti ruhani itu akan merasa ada gangguan. Nah di sini saya monggo yang bawa Al-Quran ya, kita baca di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ini yang berkaitan dengan kesehatan rohani ya. Allah berfirman, Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayatnya 155. Monggo bisa dilihat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' ya. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarati wa basiris sabirin. Ya, jadi ini ayat ini mazkur ya. Monggo ayat itu betul ada Al-Quran. Surat Al-Baqarah. Cuma mungkin yang sepuh-sepuh mungkin harus ada alat bantu ya, kaca melipat. Nah mudah-mudahan nanti dari infak yang ada di masjid ini mungkin Pak Saifuddin atau pengurus masjid menyiapkan nih ya. Sekarang masjid itu menyiapkan kaca melipat biasanya untuk orang-orang sepuh yang plus ya. Kan sekarang sudah simpel Pak, tidak terlalu mahal, tapi kacamata ada yang plus 1, 1,5, 1,75 sampai 2 dan seterusnya itu sudah mudah diperoleh. Dan itu insya Allah kalau kacamata baca seperti itu sangat ekonomis tetapi tidak mengganggu kesehatan ya. Jadi bisa digunakan dan bisa disiapkan untuk di masjid-masjid. Jadi ketika ada kajian seperti ini yang kebetulan tidak berkesempatan membawa kaca melipat bisa difasilitasi. Ini juga mungkin infaknya nanti akan menjadi sedekah jariyah yang pahalanya akan mengalir terus sampai ya pada saat dimanfaatkan oleh orang-orang yang baca Al-Quran ya, yang mensedekahkannya misalnya sudah meninggal masih terus mengalir pahalanya. Ini tidak begitu mahal ya, yang namanya sedekah itu tidak mesti harus yang mahal-mahal, tetapi pahalanya ini lebih bermanfaat dan bernilai, sangat membantu saudara-saudara kita yang mengalami proses regeneratif. Proses penuaan salah satunya adalah pelipat. Para hadirin rahimahumullah ya.
Ini sebelum masuk ke materi yang disusun oleh Pak Saifuddin di dalam PowerPoint, saya sengaja menyampaikan Quran surat Al-Baqarah ya 155. Kata Allah, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, ya kemudian gangguan jiwa di sini. Ini secara psikis kata Quran itu di sini psikisnya itu akan terganggu dan merasa kekurangan, tidak mampu membeli buah-buahan dan sejenisnya. Nah, dan kata Allah, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah ini pengertian sabar ini kalau dijelaskan di sini nanti apa? Bukan sabar itu nerimo ing pandum kata orang Jawa ya. Meneng wae ini umah ya, penyakitan yang meneng wae gitu ya. Orang duwe beras ya meneng wae, bukan seperti itu ya. Sabar itu adalah kita mengolah segala kemampuan yang kita miliki ya, dengan selalu berdoa kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Proses yang kita punyai dijalankan sebagai fitrah manusia, itulah yang disebut dengan sabar. Bukan penyakitan ya sabarlah, dari Quran ngomong sabar ya. Tapi orang belum berobat ya, nikolnya orangnya ya. Nah ayat ini salah satunya menggambarkan tentang gangguan jiwa, psikis ya. Jadi setiap penyakit yang berkaitan dengan badan kita pun pasti jiwa kita akan merasa terganggu. Kemudian supaya kita nanti masuk kepada materi gangguan kesehatan jiwa ini atau mental, perlu sedikit memahami definisi ya, arti dari gangguan jiwa menurut perspektif Islam ya. Jadi penyakit jiwa atau psikis ini sering diidentifikasikan sesuai dengan atau relevan dengan ilmu kesehatan, yaitu gangguan mental itu sering disamakan dengan beberapa sifat buruk Pak. Ya, sifat buruk yang diceritakan, digambarkan di dalam beberapa keterangan. Ya, keterangan itu tentunya kalau dasar hukum Islam adalah Al-Quran dengan As-Sunnah. Yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku tercela atau yang sering kita sebut dengan al-akhlak al-majmumah ya. Jadi akhlak buruk, akhlak yang sangat tercela seperti apa? Nah, seperti tamak ya. Tamak itu serakah, toma itu ya. Orang yang namanya bahagia itu bukan menjadi atau bukan miliknya orang-orang yang kaya Pak. Ya, karena orang yang kaya ternyata masih banyak yang tamak, masih banyak yang tomak, sudah punya mobil 2 pengen 10 dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu yang disebut di sini akhlak al-mazmumah ya. Kemudian sifat-sifat buruk yang lain dalam keterangan Al-Quran dan Sunnah itu sifat dengki atau sering iri hati. Ada tetangga mobilnya baru serempet, panas hatine, panas pikirannya, sampai susah tidur Pak ya. Nah, ini juga termasuk al-akhlak al-majmumah, yang mana penyakit-penyakit seperti ini akan mengganggu sistem kesehatan fisik. Jantung terganggu, kemudian sistem neuro juga terganggu, sehingga banyak orang yang punya penyakit dengki atau iri hati ini tidak sedikit. Gara-gara dengki dan iri hati kemudian jantungnya sering berdebar kencang sehingga menyebabkan hipertensi. Nah hipertensi dipicu dengan pola makan yang tidak baik, akhirnya stroke ya. Karena stroke tidak diobati dan sebagainya, akhirnya ajal menjemput. Nah mudah-mudahan dengan sering ngaji begini, ini kebutuhan ngaji itu juga untuk mensedatif ya, menterapi atau meringankan dengan sistem pengobatan. Kalau di dalam dunia kedokteran itu terapi komunikasi, terapi yang bersifat nasihat. Nah
Kalau kita menjadi manusia yang sering introvert, menutup diri karena fasilitas dakwah sekarang bisa dinikmati di TV, di channel YouTube, di TikTok, ada yang beranggapan wah sekarang sudah nggak penting lagi ngaji di masjid-masjid di surau-surau. Nah, ini yang dikatakan berjamaah itu selalu menghadirkan barokah Allah. Nah, kita mungkin dengan kumpul begini bisa curhat tentang kondisi anak kita, tentang mungkin bisnis kita. Dengan kumpul seperti ini, oh iya, jamaah kita tuh tadi subuhan ada yang tidak hadir. Mari kita tengok, ternyata sakit, kita iuran, kita memfasilitasi bagaimana untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang berkesusahan. Itulah yang namanya nilai barokah berjamaah di dalam ibadah secara Islam. Itu yang akan meringankan nanti meringankan atau bisa menyembuhkan penyakit-penyakit gangguan jasmani dan rohani. Nanti kita lebih fokus ke gangguan rohaninya, ya. Kemudian di samping dengki iri, ada juga orang yang arogan, Pak. Semau gue urip kalau tangga ya sepena gedewek, mentang-mentang bisa beli TV yang difasilitasi dengan fasilitas itu Dolby stereo system ya kalau itu ya. Jadi yang penting saya sudah bisa beli, nyetel itu sakarepe dewek, jare wong Cirebon sakarepe ingsun ya, dengan volume yang keras. Dia mungkin bisa melenggok-lenggok, bisa joget dan sebagainya, tapi tetangga sebelah kanan, sebelah kiri rumah merasa terganggu karena sedang sakit. Nah, ini orang-orang yang arogan seperti ini termasuk di dalam perspektif Islam tentang kesehatan jiwa. Ini orang sakit jiwa, ya, rohaninya sakit, ya, karena mentang-mentang bisa beli tapi tidak menghiraukan orang lain. Selain arogan juga ada yang disebut emosional. Ya, emosional itu sensitif, gampang marah, ya, gampang ketuwon nih pada orang tua juga ini sering muncul, ya. Maka orang-orang sepuh seperti bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir yang sepuh-sepuh ini penting sekali untuk mengobati gangguan jiwa, karena orang ketuwon itu sebenarnya tidak bagus, ya. Ketuwon kertas gini. Nah, ini ketuwon itu ya bagian daripada salah satu yang mengganggu kepada sistem emosional kita. Ya, misalnya contoh begini. Karena orang yang sudah tua itu sering merasa sudah tidak berguna, sudah kurang temannya, sahabat-sahabat sudah terasa semakin menjauh. Karena yang tadinya menjadi pegawai, ada teman sejawat, pensiun, Pak. Ya, di rumah sendirian, anak pada sibuk sendiri-sendiri. Nah, ini sering gampang ketuwon. Ya, hatinya gerentes, ya. Gerentes itu menyesali diri, kayak kiye ya rasanya wong tua, ya, sudah tidak punya guna lagi. Anak jauh, sahabat pada menjauh, gitu ya. Teman-teman tidak pada mendekat. Nah, ini juga ketuwon begini kalau yang berlebihan ini disebut gangguan psikis, ya. Dan contoh-contoh yang lainnya masih sangat banyak. Kemudian penyebab, ya, ini kita perlu juga penyebab gangguan kesehatan jiwa atau mental itu. Yang pertama, ya, ini perlu dicatat, ya, trauma fisik. Trauma fisik itu bisa saja mungkin pernah jatuh, kepalanya membentur aspal karena naik motor tidak pakai helm, Pak. Nah, itu biasanya terjadi CC, contusio cerebri. Ya, CC itu geger otak kata orang kita, ya, gampang nyebutnya. Nah, itu contoh sakit jiwa yang gangguan trauma fisik, ya. Trauma ngertos nih, Pak? Trauma itu udah paksa, kejadian yang sangat di atas ambang rata-rata, ya, namanya trauma. Jatuh pok, nggak pakai helm, kemudian kesadarannya hilang, ada yang sampai tidak bisa mengenali dirinya sendiri, ya, lupa dengan siapakah diriku, lupa mengenali teman-teman yang
dulunya pernah dikenal. Nah, yang disebut apa itu? Ya, ada yang disebut tidak bisa tidur karena gara-gara kecelakaan. Ada juga yang pelengah-pelengeh, ngetes gitu, cengar-cengir gitu ya, kayak orang yang tidak nyambung ketika berkomunikasi, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita. Nah, itu contoh trauma fisik yang seperti itu. Kemudian ada juga gangguan jiwa yang disebabkan oleh trauma kimia atau drug, ya, kimia atau drug atau pengaruh obat-obatan, misalnya para narkoba, ya, para orang yang sering menggunakan obat-obat terlarang seperti obat-obat narkotik. Mungkin Bapak pernah di dinas kesehatan ya Pak, ya, sekarang obat batuk saja Pak yang dengan dosis yang lebih dari semestinya itu bisa untuk teler, bisa untuk mabok. Misalnya contoh dextromethorphan, ya, kodein. Nah, kalau terlalu sering dengan terpapar trauma kimia atau obat-obatan, ini bisa mengubah struktur gangguan kejiwaan. Jadi proses pikiran dan hati itu akan menyimpang. Nah, kemudian juga kita melihat ada trauma akibat interaksi sosial, akibat lingkungan. Misalnya lingkungan kita itu hidup di tempat-tempat orang yang tidak pernah tersentuh dengan nilai-nilai ilahiyah, dekat dengan tempat-tempat maksiat, dengan tempat hiburan-hiburan yang tidak bermartabat, ya, dekat dengan pabrik yang begitu bising, yang begitu menimbulkan gangguan lingkungan. Ini juga akan berdampak kepada gangguan kejiwaan. Nah, kemudian bisa juga gangguan jiwa itu disebabkan karena faktor genetik keturunan, ya. Contohnya orang yang ayan, Pak. Ayan itu tahu ya, sawan. Ada dulu istilahnya sawan celeng atau yang disebut dengan epilepsi. Biasanya orang yang punya keturunan sawan celeng dan epilepsi, kalau tidak mau berupaya merubah dirinya sesuai dengan keterangan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sebenarnya kalau orang yang punya keturunan atau nasab sakit seperti ini, ya bukan gangguan ayan saja, kencing manis, darah tinggi gitu ya, itu sebenarnya tidak usah bersedih hati, karena Allah tadi dalam ayat tadi, sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah nasib kaum apabila kaum tersebut tidak mau merubah nasibnya sendiri. Nah, kalau mau merubah nasibnya sendiri, orang yang sakit ayan apa? Contohnya, terapi yang paling mudah adalah, ini ada menurut penelitian, ya, menurut penelitian, semakin sering kita asah otak dan asah pikiran dengan nilai-nilai ilahiyah. Kalau kita agama Islam sering baca Quran, sering mendengarkan pengajian, sering melaksanakan perintah-perintah atau nasihat-nasihat dari para ulama, para kiai, hati kita menjadi tenang, ruhani kita itu menjadi tentram, hati menjadi bening, itu menjadi wasilah, ya, mengobati gangguan jiwa yang disebut gangguan psikis atau mental. Nah, selain itu apa? Ikhtiar yang selanjutnya adalah datang ke ahlinya. Untuk apa? Untuk berobat. Karena penyakit ayan atau epilepsi ternyata sekarang sudah ada obatnya, Pak. Salah satu obatnya adalah anti kejangnya yang sering kita kenal dengan Bamgetol, Pak. Siapa nih Pak? Orang dinas kesehatan atau orang kesehatan di sini, ya, mungkin itu biasanya salah satu contohnya itu obat-obat yang untuk mengobati gangguan epilepsi atau kejang secara genetik. Nah, kemudian penyebab gangguan jiwa atau mental yang lainnya, yaitu yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu trauma atau psikis, ya, trauma kejiwaan. Biasanya trauma ini disebabkan oleh gangguan kondisi hati dan alam pikiran yang diakibatkan oleh sumpeknya atau seluk-beluknya
meniti kehidupan di dunia tetapi tidak memikirkan untuk negeri akhirat. Itu biasanya ketidakharmonisan antara berjuang untuk sukses dunia dan akhirat itu akan menimbulkan namanya gangguan psikis atau kejiwaan. Contohnya banyak. Misal, ini yang paling sering nih, yang paling sering. Anak dari kecil dicekoki pemandangan-pemandangan yang tidak bermartabat. Pemandangan-pemandangan yang tidak baik. Misalnya, anak masih usia balita sering sekali melihat bertengkar dan KDRT di dalam keluarga. Ibunya nyemprot suami lebih kencang daripada Shimizu. Tahu ya Bu Shimizu? Nah, karena Shimizu itu katanya mesin air yang semprotannya lebih dahsyat, masih kalah dengan semprotannya ibu. Ya, bapaknya datang habis usaha tengah malam, ya, kuluk salam, tuk 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 tuk, assalamualaikum. Ya. Begitu buka jebret, dibuka kuncinya sampai dibanting. Wajahnya gambaran kukusan kertas nih Pak. Nggak ada kukusan yang indah ya, adanya kukusan itu monyong. Belum memberi jawaban salamnya sudah monyongnya sudah kelihatan. Nah ini suudzonnya Pak, ya, suudzonnya itu sudah pasti bapaknya dipulang tengah malam ini pasti habis mampir si A si B, udah curiga. Yang buruk-buruk itu muncul dalam benak pikiran dan hatinya. Pemandangan seperti ini dipertontonkan di anak-anak kita. Kemudian orang terima dituduh karena sesuatu yang buruk, suaminya juga meteng-teng, kata sih. Nah, meteng-tengnya karena saking emosinya, bukan begini Pak, tapi langsung sampai ke tiap, langsung begini. Meteng-tengnya saking marahnya, ada KDRT, anak melihat. Nah, biasanya pemandangan-pemandangan yang merusak kejiwaan seperti ini akan terukir dan akan terpatris secara mendalam dan lama dalam konsep tumbuh kembangnya kejiwaan anak, sehingga dia akan muncul penyimpangan-penyimpangan perilaku. Misalnya yang wanita, kalau lihat bapaknya galak terhadap ibu, nanti suatu saat anak ini menjadi penderita prigid terhadap laki-laki. Tidak mau nikah dengan laki-laki, senangnya sama perempuan. Ya, atau yang sebaliknya, yang laki-laki sering melihat pemandangan seorang ibu yang ganas, yang bila nyemprot suaminya melebihi Shimizu gitu ya. Nah itu tertanam rasa dendam yang mendalam. Padahal di dalam lagu tidak semua laki-laki, ya, kata apa itu? Ya, tidak semua laki-laki itu buruk. Ada laki-laki yang baik, ya. Disemprot, alhamdulillah. Istriku sedang mengkoreksi dan sedang menasihati. Tapi kalau suami yang sensitif tidak, disemprot, nyemprot maning, tidak sama-sama meredam semprotannya, ya, langsung muncul akhirnya tangan melayang. KDRT, lapor sana, lapor sini, sehingga semuanya jadi merugi. Mudah-mudahan tidak terjadi di jamaah ilmu ini, ya. Nah, pemandangan semacam ini membuat nanti tumbuh kembang kejiwaan anak itu tidak normal, ya. Itu masih mending Bu prigid itu ya, tapi ada juga orang yang mungkin tahapannya lebih parah, ya. Anak yang melihat pemandangan ibu bapak dan rumah tangganya tidak harmonis, suaminya ganti-ganti istri sampai 70 kali, ibunya selingkuh di depan mata anak-anaknya, ya. Kemudian anaknya menjadi pendendam dan menjadi orang-orang yang kontrol sosialnya itu tidak bagus, sehingga pelariannya kepada mencuri, merampok dan sebagainya akibat susunan yang terbentuk pada saat proses tumbuh kembang itu diperoleh dari kondisi keluarga yang tidak baik. Nah, ini baru, ya, kita juga perlu memahami nih, ada hadis tentang kesehatan jiwa nih. Imam Al-Bukhari ini meriwayatkan di dalam salah satu hadisnya. Ini kalau dibahas memang ini Pak sebenarnya, ya. Nah ini nanti Pak, ini yang dibahas di dalam PowerPoint sebenarnya ini resep Pak,
resep bagaimana untuk menyelesaikan dan mencegah ya supaya tidak terjadi gangguan jiwa, nanti kita sudah disusun di dalam PowerPoint, tapi ini adalah masih seputar mukadimah dulu ya, supaya kita paham gangguan kesehatan jasmani ya. Sekali lagi, itu yang melekat, penyakit yang melekat kepada tubuh kita dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, sedangkan penyakit jiwa atau penyakit gangguan mental yang disebut gangguan psikis itu adalah penyakit yang mengganggu kepada proses alam pikiran hati dan pikiran kita. Jadi harus paham ya Pak ya, penyakit jasmani yaitu penyakit yang menghinggapi jasad atau tubuh kita dari mulai rambut sampai ke ujung kaki, baik penyakit luar maupun penyakit dalam. Penyakit luar misalnya gudik ya, sekelen, panu ya, kudis yang kelihatan di permukaan. Kalau penyakit dalam internis bisa saja mengganggu sistem pembuluh darah, sistem pencernaan, sistem urenaria. Ngerti sih Pak ya, makanya dokternya harus dokter urologi. Nih Pak Tasbianto mungkin ya, itu penyakit jasmani Pak masih ya, karena mengganggu alat tubuh bagian dalam. Bisa juga mungkin TBC, asma ya, penyakit paru-paru, itu juga penyakit jasmani. Itu sudah dibahas yang lalu. Sekarang itu adalah penyakit yang terjadi pada alam pikiran dan hati kita atau mental kita. Nah, di dalam hadis ini artinya begini, bila seorang hamba bangun malam, nah ini ya, fa'in istaqodoh ya fadzakarallah ya, ini bila seorang hamba bangun malam lalu berzikir, ini ya ila akhiril hadis ya, lepaslah satu ikatan dari gangguan setan. Jadi kalau seorang bangun malam saja baru berniat untuk sholat qiyamul lail, itu sudah lepas satu ikatan dari jeratan setan. Nah, kemudian setelah niat mau sholat malam, diambil wudhu, kemudian lepas pula lah satu ikatan lagi. Nah, setelah itu kita lantas sholat qiyamul lail ya, maka lepaslah seluruh ikatan dari setan tersebut ya. Di pagi hari itu pasti jiwanya akan bersemangat dan merasa lebih baik. Jika tidak bangun ya, bagi orang-orang yang tidak suka bangun malam dan qiyamul lail gitu ya, jadilah jiwanya yang mudah buruk, mudah jelek. Nah, dan biasanya orang-orang yang terlalu banyak tidur itu biasanya menjadi orang-orang yang malas. Ternyata hadis ini setelah diteliti betul-betul relevan Bu. Tapi di sini harus ada catatan khusus. Orang yang qiyamul lail bukan bahasa orang tua dulu, bocah sing prihatin, sing sering melek. Nah, ini bukan melek tanpa tujuan. Artinya melek falsafah orang tua dulu itu adalah tidur gasik setelah sholat isya ya, kemudian melek bangun pada saat waktu-waktu qiyamul lail. Saya sering rajin diingatkan oleh Pak Haji Tasbianto ya, setiap di atas jam 1, jam 2 itu masih mari bertahajud, mari bertahajud. Mungkin itu juga saling mengingatkan lewat WA ya. Terima kasih Pak Haji Tasbianto, mudah-mudahan istiqomah ya. Ya. Nah, ini orang-orang yang tidur gasik kemudian melek prihatin, maksudnya orang tua dulu itu adalah yang seperti ini, sholat. Nah, nanti kita akan terbebas jadi orang yang pemalas. Nah, hatinya selalu semerengah, semangat untuk memperoleh karunia Allah untuk kepentingan dunia dan akhirat. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian resep ampuh seorang muslim terhindar dan untuk menyembuhkan penyakit psikis atau penyakit mental ini nanti baru masuk ke surat Al-Mudaththir. Nah, ini kita baru ini Pak, baru masuk ke poin-poinnya yang disusun oleh Pak Saifuddin. Ini baru separuh, sudah jam 7 ya.
Memang waktu terasa lebih cepat ketika kita bisa menikmati dan bisa bersyukur dengan baik. Ya. Mari kita lihat ya. Nah ini dengarkan ya Bu. Nah, di sini kita pelajari resep ya. Kenapa kok resepnya di dalam perspektif obat yang paling ampuh, terapi yang paling canggih untuk mengobati gangguan jiwa atau psikis? Ternyata setelah diteliti oleh seorang pakar ya, kesehatan jiwa atau mental dalam perspektif Islam, ternyata terdapat di dalam Quran surat Al-Mudaththir. Quran surat 74 ayatnya itu ini ya, ayat 1 sampai ayat 7. Nah ini bisa dibaca bareng-bareng ya. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang-orang yang berkemul atau berselimut ya. Kok bisa ya Pak Toha, sakit jiwa kok obatnya wahai orang-orang yang berselimut gitu loh, apa relevansinya? Nah ini nanti kita kemudian diteruskan pada ayat yang kedua ya, bisa sambil dibaca ya. Fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan. Nah di sini kita harus belajar tafsir Al-Qur'annya supaya mulai ternyata betul nih ya, resep untuk obat yang ampuh mengobati jiwa kita itu dalam ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa Nabi Muhammad sedang berselubung dengan selimut ya kala itu. Karena apa? Karena pada saat itu diliputi perasaan yang sangat takut ya. Takut kenapa Bu? Melihat rupa yang asli dari malaikat Jibril. Nabi itu betul-betul takutnya luar biasa, sampai-sampai menggigil dan keluar keringat panas dingin. Ini di dalam tafsir tersebut ya. Lalu turunlah wahyu ya. Ini bukan wahyu ya, tapi wahyu yang asli dari Allah ya, turun kepada Nabiullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril ya, yang memerintahkan agar segera bangun dan memperingatkan umat yang masih sesat ya, supaya mereka mengenal jalan yang benar. Nah, peringatan itu ditujukan atau objek penderitanya adalah Nabiullah Muhammad, tetapi karena kita umatnya berarti kita terkena dengan nisbat ayat ini ya. Perkataan kum, bangunlah, ini menunjukkan bahwa seorang rasul harus rajin, harus ulet, dan tidak mengenal putus asa karena ejekan orang yang tidak senang menerima seruannya Nabi ya, seruannya Rasul ya. Kemudian Rasul tidak boleh malas dan berpangku tangan ya. Semenjak ayat ini turun, Nabi Muhammad tidak pernah berhenti untuk melaksanakan tugas dakwahnya. Sepanjang hidupnya diisi dengan berbagai macam kegiatan yang berguna untuk kepentingan umat dalam penyiaran agama Islam ya. Peringatan yang beliau sampaikan kepada penduduk Mekah yang masih musyrik kala itu, yaitu yang terkenal dengan masyarakat jahiliyah ya, berupa apa? Peringatan-peringatan kepada para orang-orang Quraisy jahiliyah tentang bagaimana kedahsyatan siksaan Allah kelak di hari akhirat ya.
Maksudnya itu untuk menyelamatkan dari azab tersebut, manusia hendaknya mengenal Allah dan patuh mengikuti perintah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, itu maksud dari ayat ke-1 dan ke-2. Berarti tadi ini baru ini sudah relevansinya sudah jelas, ya. Tadi salah satu penyebab daripada gangguan mental dan psikis menurut ahli kesehatan mental itu adalah orang-orang yang mengalami gangguan-gangguan atau harmonisasi hubungan manusia dengan nilai-nilai ilahiyah, ya. Nah, itu baru satu poin, ya. Kemudian pada ayat berikutnya, ya, ayat yang ketiga, wa rabbuka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu. Nah, ini kita bisa melihat, ya, sebelum menjelaskan pada ayat yang ketiga, ini penyakit psikologi atau gangguan mental nanti yang akan muncul tuh ini beberapa contoh gangguan mental atau gangguan penyakit psikologi. Yang pertama ini gangguan kecemasan, ya, anxiety disorder, ya. Ini adalah yang nomor satu. Kenapa saya tempatkan di nomor satu? Karena gangguan ini adalah gangguan yang paling banyak dialami oleh sebagian besar masyarakat, ya, gangguan cemas. Jadi cemas yang berlebihan itu sudah disebut orang itu menderita gangguan mental, ya. Ini saya mau ceritanya jadi karena waktunya sudah lumayan, ya, sudah hampir selesai, ya. Bingung ini anunya gimana, bentar. Gangguan kecemasan itu biasanya sering menimbulkan orang itu cemas berlebihan. Dan biasanya gangguan kecemasan itu diikuti dengan hipersekresi asam lambung. Jangan-jangan di antara kita ada yang pernah, ya. Jadi kita mau ujian, ini Pak Guru dengan yang pernah jadi murid mungkin pernah ini mengalami. Orang tidak pernah belajar sekolah, sing penting asal mangkat, ya. Tiba-tiba Pak Gurunya memberi pengumuman, ayo sekarang kumpulkan buku, tutup ulangan, gitu, ya. Nah, langsung keringat dingin keluar, ya. Kemudian tidak pengen kencing, ternyata tiba-tiba pengen kencing terus, ya. Keringat dinginnya biasanya yang paling sering itu kalau cemas ini muncul, telapak tangan dan telapak kaki keringetan, anyep, Bu. Nah, ya. Kemudian berikutnya kencing terus, itu, ya. Nah, ini kalau itu namanya cemas yang bersifat fisiologis, ora sinau, tiba-tiba ada pengumuman mendadak ulangan. Tapi kalau kita menderita penyakit psikosomatik, psikosomatik itu adalah gangguan kejiwaan yang berkaitan dengan produksi asam lambung yang berlebihan. Nah, ini penyakitnya kelihatan ringan, tetapi maksudnya kelihatan ringan tuh dilihat dari pemeriksaan laboratorium, USG, ronsen. Ini tidak ada penyakit yang berat, Pak. Tetapi dia merasakan penyakit yang segudang, ya. Ada enam, perih, mual, ya, tidak bisa tidur, ya, gelisah. Ada orang bawa map, ya, padahal Pak RT mau memberikan sumbangan apa itu PKH, ya. Tapi karena Pak RT-nya steel, pakainya peci gitu, langsung nutup itu, bro. Nanti anak bilang bohong, tong. Nanti kalau bapak itu masuk ke rumah bilang, ya, bapaknya buatan wonten, ibunya buatan wonten, padahal mau dapat rezeki, Pak. Tapi kalau cemas berlebihan, wah, jangan-jangan Pak RT mau narik sumbangan pembangunan masjid, jangan-jangan Pak RT mau narik sumbangan untuk pembuatan saluran air limbah. Ini cemas yang berlebihan sampai seperti itu, Pak. Nah, ini yang paling banyak. Kemudian yang kedua, ini gangguan suasana hati, ya. Dia sering merasa sedih berlebihan, ya. Ada orang misalnya memberikan sumbangan misalnya baju bekas layak pakai, ya.
dan dia menurut pengamatan para ibu-ibu posyandu misalnya layak untuk menerima, tetapi karena dia punya gangguan suasana hati atau afektif ya, yang sering merasa sedih yang berlebihan, dia tuh langsung Bu, begitu ibu-ibu posyandu pergi dia nangis senangis-nangisnya, merasa sedih, ya Allah Gusti, saya dianggap orang tidak mampu, saya dianggap orang yang pokoknya macam-macam ya. Jadi padahal ada orang yang mau berniat baik dan bersedekah, tapi ini sedihnya berlebihan ya. Atau misalnya ada ibu bapak atau saudaranya ada yang meninggal, meraung-raung berlebihan, histeria, kejang, sampai sekampung datang semua ya. Kemudian tidak cuma sehari dua hari, bertahun-tahun sedih itu menghinggapi di setiap saat ketika ingat akan meninggalnya orang yang dicintainya. Jadi kalau orang yang normal itu kan harus menyadari, ya sudahlah, ini adalah qadarullah ya. Sedih sesaat wajar, tetapi kalau berlebihan itu berarti sudah menjadi penyakit psikologi. Kemudian yang ketiga, gangguan psikotik atau kesadaran, pemikiran yang menyimpang. Ini lebih parah lagi Bu ya. Misalnya lihat ada mangga yang matang ya, yang gantung, katanya bom yang mau meledak, kelihatannya mercon yang sedang disulut sudah hampir meledak di depan matanya, sampai dia lari terbirit-birit, sampai ada apapun ditabrak, dan dia tuh langsung bilang takut yang berlebihan ya. Ada nasi ya, padahal nasinya enak Bu, dikasih nasi goreng, ada seafoodnya gitu ya, tapi kelihatannya apa? Nasinya penuh dengan belatung, penuh dengan cacing, sehingga dia jijik dan tidak pernah mau makan. Ini yang namanya gangguan psikotik atau kesadaran dan pemikiran yang menyimpang. Nah, ini yang berat ini ya. Kemudian yang keempat, gangguan makan atau anoreksia. Ini mungkin sering dengar ya. Nah, ini biasanya susah makan ya. Nah, ini nggak kelihatan nih. Bahkan kalau yang berlebihan itu ya, ada yang disebut juga bulimia ya. Jadi berlebihan makan, tetapi ini tadi ya, susah makan, tapi ini berlebihan makan tetapi berusaha memuntahkan. Jadi padahal sudah dimakan enak Bu, tapi begitu sudah masuk ke dalam lambung itu ada semacam ketakutan yang berlebihan. Waduh, jangan-jangan nanti makanan itu sudah dikasih racun oleh si A, oleh si B dan sebagainya yang memberinya. Jadi akhirnya dia berusaha untuk memuntahkan. Nah, padahal dia orangnya doyan makan ya. Kemudian ada juga yang namanya bring eating disorder ya, makan berlebihan yang sulit dihentikan sehingga akan menimbulkan obesitas atau gemuk berlebihan. Nah, yang kelima yaitu gangguan kontrol impuls atau kecanduan. Jadi orang semacam ini Bu, jadi kalau sudah senang misalnya mie, yang namanya kalau belum makan mie ya berarti dia serasa belum makan. Kalau sudah makan nasi 2 piring tapi belum makan mie, belum. Tapi kembali kalau orang Jawa ini bukan, kalau orang Jawa ini karena kebiasaan Bu, karena dari kecilnya ya sudah makan tumblong, sudah makan ketan, sudah makan burger ya, tapi belum makan nasi, katanya belum makan. Itu mah hanya falsafah Jawa atau karena kebiasaan orang kita. Insya Allah itu bukan gangguan ya. Kemudian yang keenam, gangguan obsesif kompulsif. Nah, jadi kalau gangguan ini adalah gangguan yang punya kecenderungan ketika ia melihat sesuatu, misalnya contoh gini ya, kita punya kolam ikan ya, kemudian kolam ikan itu, ikannya kalau dilihat oleh orang normal indah, bagus Pak, ikan koi warnanya ada yang merah, putih, belang-belang, bagus itu ya. Tapi bagi orang yang punya gangguan psikologi yang nomor 6, ikan itu terlihat seperti berduri, dan durinya itu seakan-akan pada terbang, pada memburu dirinya, kayak model panah itu pada menyerang kita gitu ya.
Nah, sehingga ketika dia merasa melihat objek yang akan membahayakan dan mencelakakan dirinya, dia langsung terjatuh, kesadarannya menurun, kemudian kejang-kejang. Ya. Ini ada ya yang lebih berat lagi. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, ini gangguan stres pasca trauma. Ini termasuk juga gangguannya sih, misalnya tadi sering ketawa sendiri, ngomong tidak nyambung. Ini gangguannya penyakit psikologi, tapi kalau penyebabnya ini bukan termasuk di dalam gangguan mental. Tapi manifestasi penyakitnya ini masih disebut gangguan stres pasca trauma. Orang habis jatuh, kena benturan kepala, gegar otak, kemudian susunan pola berpikirnya tidak waras, ya, seperti orang gila. Kemudian yang kedelapan, ini adalah gangguan kepribadian. Nah, gangguan kepribadian itu tadi Bu yang disebutkan, ibu bapaknya sering bertengkar, ya. Kemudian bapaknya cenderung galak, anak perempuannya itu nanti akan benci kepada laki-laki, sehingga akan jatuh cinta kepada sesama jenis yang disebut lesbi, ya. Atau sebaliknya yang disebut homoseks, ya. Jadi tidak mesti itunya kecil, Pak. Katanya ada ya, kalau laki-laki senang laki-laki, katanya kalau diteliti itunya kecil. Itunya itu apa? Nggak usah disebut, tapi dalam ilmu kesehatan sebenarnya ini bukan sesuatu yang sarugi, nggak apa-apa disebut ya dalam ilmu kesehatan. Yang namanya homoseksual, artinya ada yang, ini homoseksual itu ada yang lebih cenderung menusuk dan ditusuk. Ngertas gitu? Ya, homoseksual itu ada yang senangnya ditusuk dan yang menusuk. Nah, yang menusuk itu bukan gangguan pertumbuhan penis. Penisnya tetap normal, Pak. Tapi senangnya masuknya bukan pada lubang yang semestinya, tetapi masuknya kepada yang sejenis. Lewatnya apa? Rektal atau anus. Sehingga ini kan dulu pernah diazab ya pada masa-masa Nabi sebelum kenabian Muhammad SAW. Nabi Sinten ya. Nah, ini zamannya pinter-pinter ya, alhamdulillah ya. Zaman Nabi Lut boleh bisa dilihat di tentang sejarah diazabnya ya umat yang mengalami penyimpangan seksual. Laki-laki senang kepada laki-laki. Nah, ini gangguan kepribadian termasuknya. Tapi banyak juga gangguan kepribadian itu begini ya. Ada yang disebut kepribadian ganda. Paham ya Pak? Kepribadian ganda ini biasanya sering diderita oleh orang-orang yang punya profesi pemain sandiwara, pemain sinetron, pemain bintang film gitu ya. Aslinya dia itu orang yang sabar, orang yang pemurah hati, tapi dapat perannya jadi orang yang galak, jadi orang yang bengis, jadi orang yang kasar, jadi orang yang suka menyerang. Karena terus berjalan begitu panjang, begitu lama, sehingga menjadikan sebuah penyakit gangguan kejiwaan yang disebut kepribadian ganda. Kadang tiba-tiba ia menjadi penyayang, tapi 2 menit kemudian menjadi galaknya luar biasa ya. Ada nggak kira-kira kalau lagi mood, kalau lagi baik itu ya Allah Gusti ya, apa yang punya diberikan semua gitu ya, sampai-sampai mungkin untuk dirinya sendiri mungkin berkekurangan, diberikan semua. Tapi 2 menit kemudian, Masya Allah, ada orang yang membuat tersinggungnya ini jadi bengis gitu ya, jadi kasar dan bisa menyerang. Ini gangguan kepribadian yang nomor 8. Ini sebenarnya kita loncat, mudah-mudahan ada pertemuan yang akan datang ya. Nah, ini di sini tadi sudah jelas. Kecemasan dan ketakutan berlebih ya, trauma takut pada hal masa depan yang belum tentu terjadi. Hal ini sangat mengganggu sekali, terutama untuk aktivitas sehari-hari. Mungkin barangkali ada tetangga atau diri kita ya, padahal sakitnya ketika diperiksa ke dokter tidak ada penyakitnya, hanya sakit lambung. Tapi kalau misalnya sakit gigi aja, takutnya luar biasa. Jangan-jangan nanti dia merasa kanker gusi ya, kanker nasofaring. Jangan-jangan dengan sakit ini nanti lama-lama
akan menyebabkan penyakit-penyakit yang berat dan menyebabkan kematian. Ada orang yang mati mau dikuburkan lewat, keringat dinginnya keluar semua. Karena saya sakit gigi, waduh, saya nanti sebentar lagi akan menyusul, ya, sehingga asam lambungnya itu meningkat terus. Nah, ini banyak, Bu, dan orangnya itu persis kayak orang gila, Bu. Orangnya waras, sehat, tapi pikirannya gara-gara makan gemblong, kemudian enak sedikit, pusing luar biasa, datang ke klinik itu, ya. Pokoknya aneh-aneh gitu ya. Nah, biasanya dokter tuh kadang-kadang sering bosan menangani pasien seperti ini. Karena apa? Nggak sembuh-sembuh. Nah, ternyata kesembuhannya itu tadi kita kalau mengamalkan Quran surat Al-Mudathir ayat 1 sampai ayat 7. Namun saya bahas baru di paruh, ya, paruh atau setengah dari surat Al-Mudathir. Karena bagaimanapun kita dibatasi oleh waktu, karena aktivitas kita bukan hanya ngaji saja, ada yang mau berusaha, ada yang mau saya juga mungkin mau praktek, ya, rasanya sudah banyak yang nunggu. Jadi ini sama, jadi belum bisa disimpulkan. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita bahas nanti surat Al-Mudathirnya, berarti ayat 4, 5, 6, dan 7. Kemudian kita juga nanti lebih spesifik membahas ini nih, ansietas ini yang sering mengidap. Mungkin kita juga termasuk penderita, mungkin tahapannya masih tahapan ringan, ya. Contoh misalnya gini, ada orang yang betul-betul misalnya mengalami pasangan usia muda, Bu, ya, karena belum punya rumah, merasa tabungannya belum cukup, sehingga ber-KB terus, ya. Apa ada yang pakai bendungan karet, ada yang pakai kontrasepsi pil, ya. Tapi kalau yang belum punya putra kan tidak direkomendasikan pasang IUD. Nah, ini contoh. Ini pun sama, kecemasan tingkat ringan, tetapi dia takut bahwa Allah itu akan memberikan rizki untuk anak yang terlahir dari proses pernikahan yang sah menurut syar'i, menurut agama. Nah, ini sebenarnya banyak penyakit-penyakit gangguan jiwa atau mental yang bersifat ringan, sedang, dan berat. Jadi pada pertemuan pagi hari ini saya belum bisa memberikan kesimpulan, bahkan ini mungkin dari PowerPoint ini juga masih banyak. Jadi kalau misalnya pengen memperoleh atau ada anggota keluarga yang mengalami kecemasan karena gara-gara sakit lambung saja, tapi dia merasa beratus-ratus, beribu-ribu penyakit kumpul dalam satu tubuh gitu, ya. Kebetulan saya sudah mendapat sertifikat terapi komunikasi untuk penyembuhan penyakit gangguan psikis atau mental menurut perspektif Islam. Nah, ini ternyata pengobatannya bukan murni hanya pada obat saja, tetapi harus ada sentuhan-sentuhan khusus yang bersifat edukatif atau penyuluhan atau penyembuhan dengan nasihat, ya. Mungkin ini sudah selesai, apa betul ya? Jamnya udah? Iya, nanti tanya jawab. Oh ya. Jadi untuk sementara, ya, tentang penjelasan gangguan kesehatan yang menyerang kepada psikis dan mental baru separuh, dan ayat sebagai resep untuk mengatasi gangguan psikis atau mental juga baru sampai di ayat ketiga. Nanti selanjutnya 4 sampai ke 7-nya akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan sih tidak puas, ya, Bu, ya, supaya seperti kita nonton sinetron. Kalau tidak puas kan mungkin nanti berikutnya nonton lagi, seperti kayak tontonan tayangan Ikatan Cinta. Sudah berapa tahun tuh, ya. Saya kalau nengok ibu, ya, ibu saya itu kalau nengok, ya Allah, mesti udah berapa tahun saya kayaknya setiap nengok ibu mesti ada ikatan cinta gitu, ya. Nah, mudah-mudahan pengajian pun, Bu, kita diberi karunia kesuburan hati untuk selalu senang, bahagia, dan merasa nikmat untuk selalu hadir di majelis ilmu ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya saya tutup dengan
Nah, sebelum ditutup ya Bu ya, saya kebetulan lagi merintis dakwah tentang kesehatan lebih spesifiknya ya, yang membantu tugas dari beberapa majelis, terutama majelis tabligh dan dakwah khusus ya. Jadi saya mohon kepada jamaah supaya channel YouTube ini berkembang dan semakin bagus ya. Kami mohon tolong sodakohnya ya, like, subscribe, dan share kepada saudara, teman, atau sahabat-sahabat kita supaya channel YouTube ini semakin berkembang. Karena channel YouTube ini dirintis oleh santri Pak. Santri saya yang sepuh-sepuh yang belajar Al-Quran ini, termasuk ini tidak bisa baca Quran aslinya ya, penampilannya kayak santri Pak, tapi ternyata ini saya buka sedikit, Masya Allah, saya waktu itu prihatin ya, baca Qurannya luar biasa kurang bagus ya, tapi Alhamdulillah sekarang ya, berapa bulan Mas? 5 bulan jalan ya, Alhamdulillah Pak. Ada yang dari nol ya, itu betul-betul tidak bisa membaca. Alif bengkok, be orang ngerti Pak ya. Kan ada alif bengkok ya? Ada nggak Pak? Apa itu? Alif layinah kan bengkok ya. Nah, alif yang tegak dan alif yang bengkok itu alif layinah ya. Itu ada istilah alif layinah aja nggak paham. Nah, itu saking tidak bisa baca Qur'annya, Alhamdulillah 5 bulan jalan ini kita istiqomah ya, dan merintis channel YouTube sebagai penghargaan para santri kepada saya yang membimbing. Itu dikasih nama channel YouTube-nya Toha Putra Art ya. Maka untuk mendukung tangan-tangan kreatif dari para santri, kami mohon ya sedekah subscribe-nya Pak ya, kemudian like dan berbagi supaya channel ini bisa semakin baik dan berkembang sehingga bermanfaat untuk pihak-pihak lain. Akhirnya saya tutup, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.